Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 211. Dan sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Dan tanpa basa-basi lagi langsung saja kita review manganya. Chapter 211 merupakan chapter yang spesial, karena di chapter ini akan diumumkan pemenang pertama karakter Kanojo Okarishimasu terfavorit. Dan tibalah waktunya. Kazuya dan Mizuhara akan mengumumkan hasilnya. Kemudian tiba-tiba Ruka datang mendorong Mizuhara. Sambil berkata, berapa lama lagi kamu akan menggantung dia? Dan pembawa acaranya berganti ke Ruka. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah Sakura Sawashina. Pasti kalian di sana berpikir kalau pemenangnya adalah Chizuru-san. Tapi kalian salah. Akulah pemenangnya. Siap-siap saja kalian semua ketar-ketir. Sedangkan Mami yang lagi duduk juga berkata, aku tidak bisa menunggu lagi hasilnya. Pasti ini akan menjadi kejutan dan menjadi hit di TikTok. Sedangkan Kazuya kelihatan gelisah. Lalu dia berkata, tunggu apa lagi? Ayo umumkan hasilnya. Kemudian diperlihatkan pemenang pertamanya adalah Mizuhara, dengan 5.581 suara. Lalu Ruka dan Sumi menjadi juara kedua dan tiga. Sedangkan Mami dan Kazuya berada di posisi 4 dan 5. Sayang sekali, si fuckboy kita cuma mendapatkan posisi 5. Kita kembali ke cerita utama. Pada akhir chapter 210 kemarin, Nenek Nagumi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada cucunya yang luar biasa, karena dia sudah mendukung Mizuhara. Di sisi lain Kazuya merasa menyesal karena sudah membohongi Nenek Nagumi. Sedangkan Mizuhara dia duduk di depan gereja. Bersedih karena ketidakmampuannya berbicara dengan siapapun tentang paksaan Mami. Kemudian di awal chapter 211, diperlihatkan Kazuya yang sedang mukul-mukulkan tangannya ke sofa. Dia merasa kesal dengan dirinya sendiri, karena sudah membohongi Nenek Nagumi. Kemudian dia berkata, ini benar-benar sudah berakhir. Sekarang aku tidak mungkin memberitahunya. Tapi, aku juga tidak mau terus-menerus menaikkan ekspektasi nenek. Dan di sisi lain, aku tidak bisa bilang yang sebenarnya tentang semua kebohongan ini. Pasti nenek akan membuangku, dan tak akan bisa melupakan kejadian ini sampai dia meninggal. Membayangkan hal tersebut semakin membuat Kazuya menjadi tambah stres. Dia merasa seperti ditusuk dengan ribuan terima kasih. Lalu dia berkata, aku sangat merasa bersalah ke nenek. Lalu saat rebahan tiba-tiba saja Kazuya teringat dengan Mizuhara. Sekarang apa yang dia lakukan? Ucapnya. Tadi dia bilang ingin menyendiri dulu. Mungkin dia punya masalah dengan seseorang. Aku juga ingin tahu, sebenarnya apa yang Mami katakan pada Mizuhara. Tapi waktu Mami bicara denganku, dia kelihatan baik-baik saja. Apa sebenarnya dia marah ke aku karena kebohongan ini? Tapi sekarang, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Padahal aku sudah meyakinkan diriku untuk menyelesaikannya hari ini. Tapi, segalanya jadi kacau dan aku tidak bisa mengatasinya dengan benar. Dan ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mengatakan perasaan. Tapi terserahlah. Segalanya memang sudah berakhir. Kemudian, ketika Kazuya melihat casing handphone pemberian Mizuhara, seketika dia teringat dengan sebuah kenangan masa lalu, di mana dia sudah banyak melewatkan waktu bersama dengannya. Kemudian dia bangkit dari tidurnya dan berlari keluar kamar. Sambil berkata, aku tidak akan menyerah. Dan maafkan aku Mizuhara. Selama ini aku hanya menunda-nunda dan melarikan diri. Semua ini memang salahku karena tak punya nyali. Aku sudah membuat nenek salah paham, membuat Mami marah dan selalu membuatmu khawatir. Sebenarnya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jika saja aku sanggup mengatakannya pada nenek, maka semua ini akan berakhir, tapi aku tak sanggup mengatakannya. Maaf aku sudah memanfaatkan kebaikanmu. Selain itu aku juga jatuh cinta padamu. Melihatmu sekarang aku semakin sadar. Kalau ada celah di antara kita. Semakin kecil celahnya maka semakin aku bisa menyadarinya. Dan aku sadar, aku tidak bisa merangkulmu. Tapi di sisi lain, aku merasa tak berdaya. Ketika kamu sedih dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Ketika kita tak berjumpa, tak sedetik pun aku lewati tanpa memikirkanmu. Dan ketika kita bertemu, aku takut kamu akan berubah membenciku. Tapi, semua kecemasanku sirna ketika aku melihat senyumanmu.
Aku sadar, aku ini cuma badut yang ditertawakan semua orang. Dan aku tahu situasi ini sangat konyol dan gila. Aku yakin, kamu nanti akan menolakku. Dan bila itu terjadi maka, aku akan memberitahu nenek yang sebenarnya. Meskipun dia akan murka dan mengusirku. Sedangkan kamu mungkin akan berpacaran dengan lelaki yang lebih tampan. Aku yakin, itu semua pasti akan sangat menyakitkan buatku. Dan mungkin aku tidak bisa melupakannya hingga aku mati. Tapi belakangan ini aku terus berpikir, kalau begitu saja aku sudah menyerah. Apa aku sungguh mencintaimu? Hanya kamu yang aku butuhkan, dan aku siap membuang segalanya. Bahkan bila semua orang membenciku. Aku tidak peduli. Saat ini aku sangat menginginkanmu. Dan aku tidak sanggup menahannya. Ataupun berlari dari perasaanku ini. Andai saja dulu aku tahu kalau lukanya akan sesakit dan sepedih ini. Mungkin aku tidak akan pernah mau menyewamu di hari itu. Dan akhirnya dengan nafas yang tinggal 1-2, Kazuya sampai di sebuah gereja tempat Mizuhara menyendiri. Mizuhara pun terkejut mengetahui Kazuya datang menemuinya. Lalu Kazuya berkata, Mizuhara, ada yang ingin ku katakan padamu. Dan sayang sekali manganya berakhir. Apakah nanti Kazuya berhasil mengatakan cintanya, dan Mizuhara menerimanya? Ataukah sebelum mengatakannya si nenek lampir tiba-tiba datang mengacau? Nantikan lanjutannya minggu depan. Jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini. Biar admin tidak lemes.